Waalaikumsalam. Oh, Ibnu. Mari silakan masuk, Nak. Oke, silahkan duduk di tempat yang kamu sukai, di sini atau di sini? Oh, di sini. Oke. Silahkan duduk, Nak. Bagaimana kabar Ibnu hari ini? Ya beginilah Pak. Oh ya. Kemarin juga Bapak melihat kamu di acara perpisahan kelas dan kamu menjadi ketua pelaksananya. Wah, pidato kamu sangat bagus. Kalimatnya jelas serta syarat dengan makna. Dari mana kamu belajar berpidato sehingga hasilnya bisa luar biasa seperti kemarin? Bapak bangga padamu. Bapak sukanya buat GR saya aja. Sebenarnya begini Pak. Tapi Oke, Bapak mengerti apa yang kamu rasakan saat ini. Ibnu tak perlu takut karena apa yang kita bicarakan nanti sifatnya rahasia. Jadi masalah ini hanya Bapak dan Ibnu yang mengetahui. baiklah Pak. Sebenarnya saya punya masalah. Bapak tahu kan, selain jadi ketua OSIS, saya juga aktif di organisasi bola basket. Saya merasa menjadi sangat sibuk dan hanya punya waktu untuk sedikit belajar. Bahkan terkadang saya harus meninggalkan kelas dengan mengikuti berbagai organisasi. Saya merasa mendapatkan banyak pengalaman dan juga teman-teman baru. Akan tetapi akhir-akhir ini saya sangat sulit untuk mengatur waktu belajar saya. Biasanya saya baru akan sampai di rumah pukul 18.30. Kemudian melihat TV pukul 20.30. Kemudian baru saya belajar atau mengerjakan tugas. Saya sebenarnya ingin segera belajar, Pak. Tapi acaranya sangat menarik. Terkadang saya juga tertidur saat belajar di rumah karena merasa kecapean. Saya bingung, Pak, bagaimana mengatur waktu agar bisa lebih banyak belajar lagi. Bingung? Iya Pak. saya bingung bagaimana mengatur waktu. Saya tidak ingin prestasi saya terus menurun Pak. Dan saya juga ingin kegiatan organisasi saya tetap berjalan dan tidak mengganggu kegiatan belajar saya. Oke, pada intinya kamu memilih banyak kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang sangat banyak sehingga kamu kurang bisa mengatur waktu untuk belajar. Iya benar sekali Pak. Saya merasa seperti kekurangan waktu untuk belajar. Oke, ya. Oke, dari apa yang telah kamu kemukakan tadi, Bapak dapat menyimpulkan bahwa intinya kamu kurang bisa mengelola diri dalam hal pengaturan waktu antara waktu belajar serta waktu ekstrakurikuler, sehingga prestasi kamu menurun. Oke, kalau begitu Bapak memberi kamu tugas 3 hari ke depan kamu datang lagi di sini di waktu yang sama dan saya ingin kamu mencatat kegiatan kamu. Oke, baik itu ekstrakurikuler maupun intrakurikuler atau kegiatan belajar. Oke, bisa ya? Oke, sekarang silakan kamu keluar dulu, pulang dan catat 3 hari ke depan kita ketemu di sini. Iya Pak, baik Pak. Oke. Begitu saya pamit Pak. Ya, terima kasih Ibnu ya. Iya Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibnu. Silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Ini daftar kegiatan yang saya lakukan kemarin Pak. Oke. Di sini Ibnu mencatat bahwa kegiatan belajar Ibnu lebih sedikit dibanding kegiatan yang lainnya. Ibnu hanya belajar kira-kira 1,5 jam atau 1,5 jam ya per hari. Ayo Pak. Latihan bola basket 5 kali seminggu hingga pukul 18.00. Dan pulang sekolah Ibnu mengerjakan tugas-tugas OSIS atau hanya sekedar berada di kesekretariatan hingga pukul 15.30. Melihat TV pulang sekolah atau pulang berlatih basket sampai pukul 20.30. Baru kemudian belajar
atau mengerjakan tugas yang lainnya. Di sini Ibnu juga menyebutkan biasanya teman-teman Ibnu bermain ke rumah secara kondisional. Menurut Ibnu, apa yang harusnya Ibnu lakukan? Ya, mungkin saya harus lebih meningkatkan belajar saya dan mengurangi kegiatan organisasi saya dengan membuat jadwal, dan saya harus disiplin dengan jadwal yang saya buat. Tapi saya bingung Pak, bagaimana saya merumuskan jadwal? Saya pernah membuatnya, namun saya tetap prestasi saya tetap menurun. Oke, tepat sekali. Itu ide bagus. Bapak setuju mengenai perumusan jadwal. Bapak percaya dan yakin kali ini kamu pasti bisa. Oke, baiklah. Sekarang Bapak akan membantu Ibnu untuk merumuskan jadwal yang tepat agar waktu kamu seimbang antara waktu belajar dan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga prestasi kamu dapat meningkat kembali. Oke, begini. Sekarang masalah mencatat semua. Sekarang mulailah mencatat. Oke, semua kegiatan Ibnu selama sehari penuh. Catatlah secara cermat semua kegiatan mulai dari waktu dan beberapa kali Ibnu berapa kali Ibnu melakukan kegiatan itu. Bapak beri waktu untuk Ibnu mencatat semua kegiatan Ibnu itu, dan selama sehari penuh Ibnu dapat melakukannya. Saya rasa bisa Pak. Oke, silakan. Jangan mengatakan saya rasa, tapi dapatkah Ibnu mengatakan ya saya bisa melakukannya? Ya, saya bisa melakukannya Pak. Oke. Melihat catatan kamu yang tadi setelah pelajaran sekolah berakhir, kamu langsung mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian sesampainya di rumah kamu tidak langsung belajar, tetapi menonton TV terlebih dahulu. Bahkan bisa sampai malam bila acaranya menarik. Pola inilah yang harus diubah. Buatlah jadwal kegiatanmu selama sehari penuh mulai dari pagi sampai malam hari. Misal, bangun pagi jam 4, sholat dan seterusnya. Oke Pak, saya mengerti. Oke, bisakah kamu mencatatnya kembali? Iya Pak. Pak, saya sudah mengerti Pak. Pak, saya sudah selesai Pak. Oke, berlatih bola basket 3 kali seminggu, berada di sekretosis 4 kali seminggu hingga jam 3. Pulang dan istirahat hingga pukul 16 atau jam 4. Mengobrol dengan teman yang main ke rumah 15 menit, kemudian berangkat bermain basket, istirahat dan belajar pukul 19.15 hingga pukul 21.30. Ditambah lagi pagi setelah sholat subuh pukul 4.30 sampai 5.35. Baiklah, jadwal yang kamu buat sudah cukup sesuai dan proporsi waktunya juga cukup seimbang antara kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan belajar, waktu istirahat dan juga waktu bermain kamu. Selanjutnya kita akan menyusun konsekuensi jika Ibnu melanggar jadwal yang telah kita rumuskan ini. Ya, jadi jika saya melanggar jadwal yang telah dibuat, maka saya tidak boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama 2 hari dan menggantinya dengan kegiatan belajar di rumah. Bila ada teman yang bermain ke rumah atau acara TV yang sangat menarik dan menambah waktu dan saya harus melihatnya di saat waktu belajar, maka saya akan menambah waktu belajar saya di waktu lain sebagai gantinya. Dan bila saya ada di kesekretariatan OSIS melebihi jadwal tanpa ada urusan yang sangat penting dan mendesak, maka saya harus membayar token ekonomi Rp12.000. Bila saya dapat menjalankan jadwal belajar sesuai dengan jadwal dan prestasi saya dapat meningkat, maka saya berhak untuk
berlibur ke Bali pada libur semester depan. Oke, kamu telah memilih sendiri punishment dan reinforcement dari kontrak yang telah kita sepakati. Bapak percaya kamu dapat melaksanakannya dengan baik. Dan Bapak yakin Ibnu akan jujur atas apa yang Ibnu lakukan. Saya akan berusaha. Oke, seminggu lagi kita akan melakukan evaluasi kegiatan kamu. Apakah kamu benar-benar menerapkan jadwal tersebut dengan baik atau tidak? Agar treatment ini dapat berjalan dengan lebih lancar, Bapak akan mengonfirmasi hal ini pada kedua orang tuamu, agar ketika kamu berada di rumah mereka bisa membantu dan memantaumu untuk menaati semua jadwal yang telah kamu buat tadi. Ya, baiklah Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya juga akan meminta bantuan teman saya untuk mengingatkan bila saya berada di kesekretariatan OSIS atau berlatih basket melebihi jadwal. Saya mohon izin untuk kembali ke kelas, Pak. Oke, ini silahkan ambil jadwalnya yang tadi. Ya, Pak. Silahkan dan semangat ya. Siap, Pak. Ya, Pak. Oke, silahkan. Pak. Waalaikumsalam.